Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan diberkati di setiap apa yang hari ini sudah atau sementara kalian kerjakan. Nah teman-teman, karena ini baru video pertamaku speak in public, jadi agak sedikit kaku ya. Cobalah mengerti keadaanku. Nah, segala sesuatu yang baru kan memang seperti itu ya teman-teman. Jadi kaku, bingung, gugup. Nah itulah perasaan yang timbul ketika kalian mau melakukan suatu hal yang baru. Nah, tapi tidak mengapa, kata orang, hidup itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi kita akan sama-sama belajar. Nah kira-kira nih di video kali ini atau pertama kali ini kita akan belajar tentang apa ya teman-teman. Nah karena berhubung di channel YouTubeku ya, videonya kayak random, tidak jelas. Kadang-kadang saya uploadnya tentang kampung, perjalanan, teman-teman, bahkan ada yang video paling lucu nih ketika saya masih kuliah, dan itu adalah satu tugas ya, itu satu tugas editing multimedia dari dosen di kampus. Saya harus acting, bernyanyi, itu tidak jelas, dan saya beberapa hari konten apa ya kira-kira harus saya buat, dan itu bisa menginspirasi atau membuat suatu edukasi kepada teman-teman khususnya yang bisa menonton video ini. Setelah 1001 tahun ya saya berpikir, akhirnya saya menemukan satu ide. Bagaimana kalau saya membuat sesuatu yang saya suka sekali bahas, tapi karena berhubung saya tidak punya teman membahas, ya akhirnya saya bahas aja sendiri sambil merekam. Dan harapan saya sih semoga teman-teman bisa belajar dan kita sama-sama belajar. Nah yang ingin saya bahas kali ini yaitu tentang generasi. Nah, kenapa sih saya suka membahas tentang generasi? Ya suka aja teman-teman, karena membahas generasi itu seru. Serunya itu seperti kita bukan membanding-bandingkan ke arah negatif, tapi lebih kepada flashback. Apa yang sudah terjadi sekarang itu berbeda dengan apa yang sebelumnya. Contohnya, ketika kita mau nonton televisi, zaman sekarang kan ya semua orang sudah serba punya televisi. Tapi kalau zaman dulu itu kita harus minta izin dulu ke orang tua, terus mak kita mau buat undi di sebelah nih, itu pun belum tentu loh diizinkan teman-teman. Dan ketika sampai di tetangga belum tentu loh disuruh duduk, kadang kita harus berdiri, ada yang jendelanya ditutup, kalau ada tetangga sombong, terus ketika ada anak-anak datang terus jendelanya ditutup. Nah, mungkin seumuran saya 25 atau 24 sampai 30 tahunan, 40 tahun itu pernah merasakan hal yang sama. Nah contohnya juga ketika kita tanya alamat, zaman sekarang yang tinggal kita cari handphone, terus tanya ke Google Maps langsung dapat alamatnya. Tetapi kalau zaman dulu kita harus, atau orang tuanya kita itu harus tanya dari rumah ke rumah, alamatnya ini di mana, alamatnya si ini di mana. Jadi susah, agak tingkat kesulitannya itu berbeda-beda setiap zamannya ternyata. Makanya saya suka sekali untuk membahas
yang namanya generasi, tetapi saya tidak punya teman untuk membahasnya. Jadi kiranya teman-teman bisa menjadi teman saya untuk sama-sama kita membahasnya. Let's go. Nah, menurut teman-teman, generasi itu apa sih? Apa yang disebut dengan generasi? Menurut saya pribadi sih, generasi itu adalah sebuah zaman atau ada perbedaan di setiap zamannya. Generasi itu ya kita, orang-orang yang ada di zaman tertentu yang akhirnya oleh kemajuan teknologi akhirnya mengalami zaman atau mengalami perkembangan zaman. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada pengertian lain dari teman-teman, bisa komen di bawah ini. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 6 generasi yang dikenal dengan sebutan yang pertama pre-boomer, yang kedua baby boomer, yang ketiga generasi X, yang keempat generasi Y, 5 generasi Z, dan yang terakhir generasi Alpha. Nah, kita akan bahas satu-satu per generasi. Jadi di video kali ini kita cukup membahas pre-boomer. Nah, generasi pre-boomer itu adalah orang-orang yang lahir di sebelum tahun 1945. Nah, tahun 1945 kan hari kemerdekaan kita nih. Nah, berarti kan sebelum kemerdekaan mereka lahir dan hidup dan mungkin sudah bertumbuh. Nah, orang-orang di zaman ini nih, generasi ini nih, ini dikenal dengan orang-orang yang depresinya kuat, atau bahasa sanyarnya Greatest Depression. Orang-orang di zaman ini atau di generasi ini mengalami depresi yang sangat berat. Nah, tidak heran sih kenapa saya juga, kalaupun Google tidak menjelaskan, saya bisa berpikir bahwa kan orang-orang ini berarti lahir di zaman penjajahan. Ya wajarlah mereka punya depresi yang berat karena di bawah tekanan, di bawah jajahan, di bawah perintah dari penjajah. Jadi wajar mereka punya depresi yang sangat berat. Inilah generasi pre-boomer. Nah, dari masalah yang mereka hadapi, depresi yang mereka punya, ini melahirkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya mental baja, orang-orang yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa kalau saya lahir di generasi itu, mungkin ya tingkat kemalasanku itu sampai 0 bahkan minus. Tapi karena saya lahir di generasi sekarang, tingkat kemalasanku sangat-sangat tinggi, teman-teman. Tetapi saya suka dengan generasi ini. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang kuat. Mereka pembela. Mungkin ya hari itu ada generasi yang membela negara kita, dan mereka semua pasti terlibat di dalam pembelaan negara kita, berjuang untuk merdeka. Di zaman itu juga teman-teman, orang-orang di zaman itu mengalami depresi yang tinggi. Itu disebabkan karena tadi yang pertama perang dunia kedua, atau negara kita lagi dijajah. Tapi yang kedua adalah perekonomian yang sulit. Saya ini pikir-pikir nih, mana depresi yang paling berat dengan orang zaman sekarang ya. Kalau tentang perekonomian kan, depresi itu tidak mengenal generasi ya. Namanya juga uang dibutuhkan ya, tidak bercanda. Nah, saya rasa depresi karena perekonomian itu mengakibatkan anak-anak mungkin di zaman itu tidak sekolah. Atau saya sebenarnya lebih saya penasaran bagaimana generasi saat itu hidup dan bagaimana
bagaimana mereka sekolah, bagaimana mereka menikah, bagaimana mereka punya pendidikan. Saya sangat penasaran. Dan bagaimana pokoknya saya penasaran bagaimana kehidupan di zaman itu mereka jalani dengan penuh depresi. Nah, kira-kira kalau kita hidup di zaman mereka, kira-kira kita sanggup tidak? Kita mampu tidak? Saya nih, pastilah saya tidak mampu karena saya lemah. Nah, teman-teman, kalau saya renungkan ya di zaman dulu, tidak ada yang nonton TV, tidak ada yang naik motor, bahkan tiktokan, tidak ada yang tiktokan. Jadi teman-teman bersyukur sih, kita ada di zaman yang sekarang yang serba instan, serba ada, dan kita bisa menikmati hidup seenaknya seperti ini. Tapi ingat, kita harus berusaha, kita tidak boleh manja, jangan kalah dengan generasi pre-boomer. Satu hal juga yang saya tertarik sih, ingin cari tahu, tetapi kayak terpikir dari generasi ini itu adalah didikan. Didikan mereka yang pastilah orang-orang yang dijajah, orang-orang yang ditindas pasti kan dididik keras. Nah, mungkin ada yang didikan mereka itu berlanjut atau diwariskan, kayak ada kan kalau salah dipukul, salah ditinju, kalau salah ditendang. Nah, yang generasi sekarang sih sudah kurang ya, tapi kalau masih generasi kami waktu kecil itu masih ada. Nah, didikan ini ya yang tidak perlu kita tiru, karena kan sekarang anak-anak tidak perlu dipukuli lagi kan. Lebih baik kita sayang, kita cinta mereka cinta. Jadi sudah tidak zaman lagi kita untuk pukul anak, menurut saya. Tidak tahu ya, semua didikan kan beda. Nah, mari kita contohkan saja sesuatu yang benar, sesuatu yang baik dari leluhur kita atau orang-orang tua kita di zaman itu. Misalnya kuatnya mereka, tangguhnya mereka, rajinnya mereka, mental mereka. Mari kita contohkan hal itu, kita tiru hal itu, biar yang buruk-buruknya kita tidak perlu ikuti, tetapi yang baik-baiknya mari kita ikuti di generasi ini ya. Sebenarnya seru sih, bahas zaman itu sangat seru. Kita akan bahas lagi tentang baby boomer atau generasi setelah pre-boomer ini. Kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Bye bye.